Detail baru yang menakjubkan muncul tentang sebuah panggilan telepon antara Presiden Trump dan Zelensky. Informasi ini dan mereka melaporkan bahwa Trump meminta Zelensky dalam panggilan ini. Inilah yang dikatakan Future Vladimir. Bisakah kamu menyerang Moskow atau Saint Petersburg? Future melaporkan, menurut beberapa sumber yang mengetahui panggilan itu, Zelensky menjawab, tentu saja. Kami bisa jika kalian beri senjatanya. Perang ini sekarang telah menjadi masalah eksistensial bagi Putin. Seluruh krisis ini dimulai ketika Presiden Trump memberi izin kepada Ukraina untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Tapi izin itu disertai dengan akses ke intelijen Amerika Serikat. Lalu Ukraina melancarkan kampanye baru yang menghancurkan hampir 40% kapasitas penyulingan Rusia hanya dalam 2 bulan. Serangan-serangan ini memicu kepanikan ekonomi di Rusia. Perusahaan Rusia kini melakukan pemutusan hubungan kerja massal, sementara pemerintah harus memangkas anggaran nasional. Tanggapan Putin terhadap rasa malu ini hanyalah keputusasaan murni. Saat Presiden Trump bersiap mengirimkan rudal Tomahawk ke Kiev, Rusia sudah melakukan serangan balasan, bukan dengan tentara, tetapi dengan gertakan senjata nuklir terhadap Amerika Serikat. Dengarkan sendiri. Itu bagus. Saya akan langsung masuk surga dan mereka akan mati begitu saja. Dan jika dia benar-benar memberikan rudal Tomahawk, sejujurnya saya tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya. Lalu akan ada selat yang dinamai Stalin. Itu adalah perang nuklir. Ya, itu akan membawa kita lebih dekat ke apa yang disebut perang nuklir. Itu bagus. Saya akan langsung masuk surga dan mereka akan mati begitu saja. Ya, kita bisa berjuang sedikit dulu. Kamu ingin menderita, kita bisa menderita. Kamu ingin mereka menderita, berjuang juga bisa menderita. Sekarang ini tidak terlalu mengejutkan. Setiap hari saat menyalakan televisi Rusia, menurut saya yang terdengar hanyalah Rusia menyerang Barat. Tapi yang mengejutkan adalah laporan baru dari Financial Times ini. Laporan itu menyatakan bahwa Amerika Serikat telah membantu Ukraina menyerang kilang minyak Rusia selama ini. Financial Times melaporkan Amerika Serikat selama berbulan-bulan membantu Ukraina menyerang fasilitas energi Rusia. Menurut pejabat, ini adalah upaya terkoordinasi untuk melemahkan ekonomi Vladimir Putin dan memaksanya duduk di meja perundingan. Sekarang, disinilah semuanya menjadi sedikit menarik bagi kita semua yang telah mengikuti perang ini selama bertahun-tahun. Kamu bisa melihat garis waktunya. Jika kamu melihat datanya, dan jika kamu melihat komentar yang dibuat oleh Zelensky dan Trump, kamu bisa mengetahui kapan keputusan ini diambil. Mari kita coba lakukan. Pada Juli, sekitar 4% kapasitas penyulingan Rusia tidak beroperasi. Sekarang, sebagian dari ini disebabkan oleh serangan drone Ukraina, tapi sebagian lagi juga karena pemeliharaan rutin. Dan, seperti kilang minyak, mereka juga tidak beroperasi karena alasan rutin mereka. Tapi sejak bulan Agustus, serangannya meningkat gila-gilaan. Pada akhir Agustus, hampir 17% dari total kapasitas penyulingan Rusia tidak beroperasi. Dan Ukraina telah menyerang 16 dari 32 kilang yang dimiliki Rusia. Seperti yang kita ketahui sekarang, pada akhir September, sekitar 40% kilang Rusia tidak beroperasi. Bahkan, kita melihat drone Ukraina menyerang kilang yang berjarak 1.400 km dari perbatasan Ukraina. Itu sangat jauh ke dalam. Jadi, dengan melihat semua ini, kita bisa berasumsi bahwa keputusan itu diambil sekitar bulan Juli. Dan pada awal Agustus, Ukraina sudah mulai menghancurkan kilang minyak Rusia. Sekarang, artikel Financial Times ini melanjutkan dengan membagikan bagaimana Amerika Serikat membantu secara tepat. Intelijen Amerika Serikat membantu Kiev merencanakan rute, ketinggian, waktu, dan keputusan misi yang memungkinkan drone serangan satu arah jarak jauh. Ukraina menghindari pertahanan udara Rusia. 3 orang yang mengetahui operasi tersebut mengatakan bahwa Washington terlibat erat dalam semua tahap perencanaan. Ukraina memilih targetnya, kemudian Washington memberikan intelijen tentang kelemahan lokasi tersebut. Sekarang, saya ingin memberikan sedikit konteks. Seperti yang kalian tahu, Rusia terlalu luas untuk bisa sepenuhnya dilindungi pertahanan udara oleh Putin. Tapi mereka juga tidak ingin pertahanan udaranya tetap di satu tempat saja. Karena begitu Ukraina menemukan celah dalam pertahanan mereka, Ukraina bisa terus menggunakan pola yang sama untuk menyerang infrastruktur Rusia. Setiap malam, atau bahkan lebih sering,
Mereka memindahkan pertahanan udara dan mengacak pola perlindungan. Ini mirip sepak bola Amerika. Tapi jika kita hanya melihat data pemerintah Rusia tiap malam, mereka umumkan jumlah drone Ukraina yang jatuh di wilayah Rusia. Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai ini, tapi saya hanya ingin membandingkan tren dari Juli, Agustus, hingga September. Jumlahnya sebenarnya tidak meningkat secara drastis, jumlahnya sekitar 3.000 drone per bulan setiap bulannya. Jadi ini berarti karena intelijen Amerika Serikat, drone-drone Ukraina dapat menyerang target Rusia lebih efisien karena tidak mengirimkan drone dalam jumlah jauh lebih banyak. Tapi memang jumlahnya meningkat. Ukraina mengirimkan lebih banyak drone, tapi efisiensi drone-drone ini dalam mengenai target meningkat drastis. Bukan hanya saya sebagai YouTuber biasa yang menyadari hal ini, orang Rusia pun sebenarnya sudah mengetahuinya. Disinilah saya akan mengatakan hal yang tak pernah saya duga. Rusia benar, karena di konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru saja terjadi pada akhir September, ada pertemuan rahasia antara diplomat Eropa dan diplomat Rusia. Dalam pertemuan ini, kita tahu Rusia sangat bersikeras mendorong sudut pandang ini, bahwa NATO telah membantu Ukraina menyerang ke dalam wilayah Rusia. Mereka mengatakan bahwa NATO telah membantu Ukraina menghancurkan infrastruktur militer Rusia di dalam Crimea. Rusia memperingatkan diplomat Eropa bahwa jika serangan ini tak dihentikan, Rusia akan terus mengirim drone dan jet ke wilayah udara NATO. Saat itu, saya sempat menertawakannya. Menurut saya, orang Rusia biasa menyalahkan semua tindakan Ukraina pada orang Eropa. Tapi seperti yang kita tahu sekarang, mereka benar. Tapi mungkin kita tidak perlu terlalu terkejut, karena sejak Presiden Biden, Amerika Serikat sudah memberikan intelijen kepada Ukraina. Tapi intelijen ini hanya terbatas pada wilayah di dalam Ukraina saja. Wilayah itu diduduki Rusia, namun secara internasional tetap diakui sebagai bagian Ukraina. Tapi sejak Juli, cakupannya telah diperluas untuk mencakup semua kilang di dalam Rusia. Saya rasa Amerika Serikat tidak membantu Ukraina menyerang infrastruktur militer di Rusia, tapi mereka membantu dengan kilang minyak. Dan itu telah memainkan peran besar, karena berdasarkan data ekonomi yang keluar dari Rusia sekarang, kita tahu itu. Ekspor Rusia 17%, yang sesuai dengan seberapa banyak kapasitas kilang yang tidak beroperasi akibat serangan drone Ukraina. Saya perkirakan September angkanya sekitar 20% karena kapasitas kilang turun 20%. Rusia sebaiknya melihat ini sebagai peringatan bahwa mereka mungkin perlu bernegosiasi. Kalau saya jadi Rusia, saya akan melihatnya seperti itu karena Presiden Trump sedang memberi mereka kesempatan. Dia ingin bicara dengan Putin sebelum setuju kirim Tomahawk ke Ukraina. Dengarkan sendiri. Kamu sangat paham itu. Apakah kamu Mengatakan bahwa kamu akan berbicara dengan Putin terlebih dahulu tentang waktu? Senjata yang sangat ofensif. Sejujurnya Rusia tidak membutuhkannya. Iya, saya mungkin akan memberitahu mereka bahwa jika perang tidak diselesaikan, kita mungkin benar-benar akan melakukannya. Kita mungkin tidak melakukannya, tapi kita mungkin akan melakukannya. Saya pikir itu pantas untuk dibicarakan. Saya ingin melihat perang. sudah diputuskan, terima kasih. Namun saya ragu Rusia akan mundur. Baru saja juru bicara Putin, Dmitry Medvedev, mengatakan secara terbuka bahwa Rusia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan operasi militer khusus ini. Itu salah, tapi Rusia tetap bertahan. Tapi di atas semua itu, televisi Rusia sudah melihat tawaran Trump untuk berbicara dengan Putin sebagai bentuk ejekan Amerika Serikat terhadap Rusia. Dengarkan ini. Saya tadi tertarik dengan Trump yang ingin bahas pengiriman Tomahawk ke Putin. Bagaimana itu? Apa kami boleh serang kalian dengan Tomahawk? Lihat bagaimana dia mengejek kita. Kalau dipikir-pikir, kan ini benar-benar ejekan terhadap kita. Dia ingin meminta saran darinya.
Apakah Putin akan menolak tawaran ini atau tidak? Ya, bolehkah kami? Anda tidak keberatan kalau kami menyerang rakyat Anda, kan? Ya, dan Putin akan berkata, kami menolak. Jadi, Olga, dan tidak akan ada roket. Dia sudah dewasa, kan? Itu saya lebih secret war kan, dan tidak lebih dari itu. Sekarang mengenai seperti itu, kami juga punya banyak pertanyaan seperti itu untuk ditanyakan padamu. Tapi, kami juga bisa menanyakan banyak pertanyaan seperti itu. Bolehkah kapal selam kami tetap bermarkas di Selat Inggris? Tapi kami tidak mau menanyakan itu kepada mereka, Yevgeny. Kami tidak akan menanyakannya. Sekarang, ejekan yang sebenarnya akan datang ketika kilang minyak Rusia mati selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Karena Tomahawk menyebabkan kerusakan jauh lebih besar daripada drone jarak jauh Ukraina. Tapi di atas itu semua, untuk memperburuk keadaan bagi Rusia, Ukraina tidak hanya akan mendapatkan Tomahawk saja. Itu juga mencakup rudal Taurus dari Jerman. Karena itu, laporan terbaru menyebut Trump tak hanya menekan Putin, tapi juga sekutunya seperti Jerman. Sekarang, Amerika Serikat sudah memberikan rudal Army Tactical Missile System. Inggris sudah memberikan Storm Shadow. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berjanji saat kampanye bahwa jika terpilih, dia akan mengirim bantuan ke Ukraina. Sekarang, saya tahu dia bukan satu-satunya pemimpin Barat yang telah berjanji tetapi belum menepatinya. Semoga sekarang, saat Amerika Serikat kirim Tomahawk, Jerman juga ikut bantu Ukraina. Itu akan menjadi kemenangan besar bagi Ukraina karena ini bukan hanya soal memiliki misil, tapi juga tentang izin dari Amerika Serikat untuk menggunakan misil tersebut menyerang ke dalam wilayah Rusia. Itu berarti Ukraina dapat memakai Tomahawk, Atacms, Flamingo, Neptune, dan banyak misil lain untuk menyerang Rusia, dan Flamingo serta Neptune akan lebih efektif. Karena intelijen Amerika Serikat mereka akan mampu menghindari radar Rusia seperti yang telah mereka lakukan dengan drone Ukraina. Dan itu berarti mereka tidak perlu menggunakan sebanyak mungkin misil seperti katakanlah jika mereka tidak memiliki intelijen Amerika Serikat. Yah, orang Rusia jelas tidak senang tentang hal ini. Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah Amerika Serikat yang melakukan serangan nuklir terhadap Rusia. Itulah yang mereka coba jelaskan. Dengarkan sendiri. Sulit memahami maksud Trump saat berbicara. NATO menyatakan mungkin akan memasok Ukraina dengan beberapa senjata khusus, termasuk Tomahawk. Itu pernyataannya. Ya, ada tuh banyak pernyataan seperti itu. Masalah Tomahawk sangat mengkhawatirkan bagi kami. Presiden Putin sudah membahas hal itu. Senjata khusus ini berjangkauan tinggi. Jika itu tak mengubah keadaan di garis depan. Tapi saat ini adalah momen yang sangat dramatis. Peningkatan Tomahawk itu bisa menjadi nuklir atau nuklir. Menurut saya bahaya terbesarnya jika senjata ini digunakan. Rusia bisa curiga itu rudal nuklir. Ingat intelijen kita 1,5 atau 2 tahun lalu kemungkinan membuat bom kotor? Bayangkan rudal jarak jauh diluncurkan dan terbang, mungkin bermuatan nuklir. Apa yang seharusnya dipikirkan Federasi Rusia? Samudra seharusnya mengerti itu, kan? Pesan serupa juga telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Saya tidak suka menyebut mantan Presiden Rusia, karena banyak orang melihat Dmitry Medvedev hanya sebagai politisi pensiunan, padahal tidak. Dia memegang posisi yang sangat tinggi di pemerintahan Rusia saat ini. Dia adalah kepala Dewan Keamanan, dan dia sering bertemu dengan Putin. Dan dia menyampaikan pesan yang sama bahwa Rusia tidak bisa membedakan antara Tomahawk yang membawa senjata nuklir dan Tomahawk yang tidak membawa hulu ledak nuklir. Itu memang benar, tapi sekali lagi, logika ini sebenarnya tidak berlaku karena selama ini di Ukraina. Selama 3 tahun terakhir, Rusia telah menggunakan rudal yang memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir. Jika Rusia khawatir soal kesalahan atau serangan nuklir, sebaiknya mereka berhenti memakai rudal berkemampuan nuklir. Namun, poin kedua juga perlu diperjelas karena ini yang disebut propaganda Rusia. Mereka terus berbohong dan orang-orang hanya membetulkan satu kebohongan tanpa memperjelas semuanya.
Pernyataan yang dikatakan semua orang bahwa orang Ukraina tidak bisa menembakkan ini itu tidak benar. Storm Shadow, semua rudal Ukraina saat ini dan warga Ukraina yang menembakkannya. Orang Ukraina yang mengoperasikan mesin yang digunakan untuk menembakkan rudal-rudal ini. Mereka juga yang menavigasi, memilih target, dan semuanya. Amerika Serikat hanya memberi intelijen seperti terlihat dari sejarahnya. Setiap kali kita melihat laporan tentang rudal-rudal ini disetujui, atau kita melihat berita tentang rudal-rudal ini disetujui, selalu ada jeda antara saat laporan itu keluar dan saat serangan pertama menghantam target Rusia. Itu karena setelah keputusan diambil, prajurit Ukraina yang seharusnya mengoperasikan rudal-rudal ini dan sistem yang digunakan untuk menembakkan rudal-rudal ini. Mereka berlatih berbulan-bulan sebelum Ukraina mulai menggunakannya. Dan saya rasa hal yang sama akan terjadi ketika Ukraina mendapatkan Torah, hal yang sama juga akan terjadi ketika Ukraina mendapatkan Tomahawk. Hal ini sudah dikonfirmasi Kanselir Jerman, silakan dengarkan sendiri. Jadi sejak awal jelas bahwa jika Taurus dikirim, senjata ini akan digunakan tentara Ukraina, bukan tentara Jerman. Sama seperti rudal jelajah lain yang dipasok Inggris atau Prancis. Masalahnya sistem ini sangat rumit dan butuh minimal 6 bulan untuk melatih tentara mengoperasikannya. Apakah mereka sudah sedang Dilatih? Kami belum sepakat soal itu. Saya sudah membahasnya dengan Zelensky dan di koalisi, tapi belum mulai. Itu tetap menjadi salah satu opsi. Namun, saya sudah bilang kami tidak akan membahas secara terbuka soal senjata yang kami suplai. Tindakan kami mendukung Ukraina secara militer saat ini dan ke depannya. Mungkin Putin memiliki ketidakpastian tertentu tentang apa yang kami lakukan secara militer. Ada sesuatu yang fasih berdanbais, lagi dalam program ini, Jerman bakal menjadi PH dalam perang. Sekarang, terakhir, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah klip yang cukup lucu yang saya lihat dari seorang politisi Rusia yang benar-benar terkejut dalam wawancara ini. Mendengar bahwa dunia sekarang membenci orang Rusia karena keputusan yang diambil oleh pemerintah Rusia. 4 tahun lalu Rusia sangat dicintai dunia, kini dibenci. Saya tidak mengerti alasannya. Bukan seolah-olah Rusia melakukan sesuatu yang bersejarah dalam 4 tahun terakhir. Meluncurkan perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, itu sama sekali tidak terpikir olehnya. Dengarkan klip ini. Apakah pihak Amerika bisa mempengaruhi kebijakan Eropa yang sembrono? Orang Amerika jelas bisa dan memang memberi pengaruh. Namun tingkat kebencian orang Eropa terhadap Rusia sangat besar dan bersatu hingga sulit ditembus bahkan dengan bor Amerika. Bagaimana Anda menjelaskan kebencian yang begitu kuat selama 4 tahun terakhir? Untuk menekankan 20 tahun interaksi normal, entah bagaimana lebih berat daripada 24 tahun. Apa yang tiba-tiba terjadi pada mereka? Saya sebelumnya tidak bisa membayangkan bahwa Eropa akan berbicara dengan satu suara mengenai Rusia. Dan suara itu akan sangat agresif dan sangat negatif terhadap negara kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian hari ini. Jika kalian menikmati pembaruan ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Kami sedang berusaha mencapai 2 juta pelanggan sebelum akhir tahun.